Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Kearsipan Elektronik dengan objek kearsipan Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kabupaten Semarang, yang beranggotakan saya Muhammad Wirayuda. Saya Sofia Julianti Nisa. Saya Siva Fadila Arianto. Dan saya Priyama Solihati. Dalam tugas kali ini, kelompok kami menggunakan sarana berupa website. Website sendiri adalah kumpulan halaman web yang dapat diakses publik dan terkait yang terbagi menjadi satu nama domain. Website sendiri dapat dibuat dan dikelola oleh individu, organisasi, dan perusahaan tertentu dalam tujuan tertentu. Sedikit tambahan, program aplikasi arsip digital berbasis e-arsip software ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL dengan fitur program berbasis web yang cukup lengkap dan menunjang proses arsip kearsipan berbasis digital atau digital arsip atau dikenal juga dengan arsip elektronik. Program aplikasi ini merupakan aplikasi client server berbasis web yang dapat diimplementasikan dalam sebuah jaringan komputer client server dengan server localhost menggunakan XAMPP atau dapat diimplementasikan secara online dengan menggunakan website internet. Penjelasan selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya, Muhammad Wirayuda Sawega. Adapun Kelurahan Sambiroto sendiri sebagai objek tugas kali ini. Kelurahan Sambiroto terletak di Kecamatan Tembalang, Kabupaten Semarang, yang terdiri dari 11 RW dan 19 RT. Kelurahan Sambiroto sendiri memiliki luas wilayah 3.018 hektar dengan kode Kemendikri 33.74.10.1012 dengan kode pos 50276. Adapun link untuk bisa mengakses data Kelurahan Sambiroto sendiri adalah https://sambiroto.semarangkota.go.id/Semarang Prasarana. Sebelum ke materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa sih alamat dari website kami. Seperti dilihat dari layar, alamat website kami adalah kependudukan-kelurahan-sambiroto.my.id. Nah, beginilah halaman awal dari website kami. Untuk membuat akun baru di halaman web, kita klik buat akun, akan keluar register di kependudukan Kelurahan Sambiroto dan dibutuhkan nama user, name, email, password, dan password. Untuk nama user kita bisa isi NIM, yaitu nama, satu email yang ingin didaftarkan, setelah itu password untuk setiap login yang dibutuhkan, setelah itu confirm password untuk memastikan password bisa teringat, setelah itu klik register. Akan muncul halaman web seperti di atas selamat datang. Setelah itu klik login untuk bisa login di halaman awal. Untuk login, klik email yang sudah terdaftarkan. Setelah itu klik password saat di halaman register tadi. Setelah itu klik login. Akan keluar halaman pertama dari website Kelurahan Sambiroto. Untuk keluar bisa di pojok kanan atas klik logout dan akan kembali ke halaman awal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fitur atau tools apa saja yang berada pada website dari kelompok kami yang memiliki objek kependudukan Kelurahan Sambiroto. Pada halaman awal dari tampilan login itu terdiri dari 4 item. Yang pertama ada judul kependudukan Kelurahan Sambiroto, lalu ada logo Kelurahan Sambiroto.
Selanjutnya ada kotak email atau email yang telah didaftarkan ke dalam website untuk login. Kemudian ada juga kotak password atau password yang didapat setelah melakukan pendaftaran pada website. Yang selanjutnya ada kotak login atau fitur tombol untuk masuk setelah mengisi email dan juga password. Baik, selanjutnya gambar di samping merupakan tampilan awal website dengan login sebagai admin. Dalam tampilan awal terdapat beberapa fitur yang ditawarkan. Dalam hal ini terdapat dua kategori, yaitu fitur sistem dan juga fitur menu website. Untuk fitur sistem terdiri dari logo website dan nama website di bagian kiri paling atas. Kemudian ada nama admin yang login di website, lalu ada fitur menu, fitur arsip, master data, dan juga logout. Untuk sedangkan menu utama yang disajikan oleh website yang kami buat itu sendiri terdiri dari ada arsip, pengguna, dan juga admin, lalu ada user, keterangan user, dan yang terakhir keterangan visi dan misi dari Kelurahan Sambiroto. Kita lanjut ke fitur home atau tampilan home ini merupakan tampilan yang disajikan setelah user atau admin berhasil login ke dalam website. Pada halaman ini menampilkan fitur website dan juga menu-menu yang ada di dalam website kearsipan. Untuk fitur selanjutnya yaitu fitur atau menu arsip. Dalam fitur arsip ini menampilkan arsip-arsip apa saja yang telah disimpan ke dalam website kearsipan. Pada kelompok kami telah mengunggah atau mengupload 26 jenis arsip, yang mana untuk pembagiannya sendiri dapat dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Untuk penampilannya sendiri, setiap halaman menampilkan 10 arsip. Untuk bisa melihat halaman selanjutnya, admin atau user bisa menggunakan klik tombol next. Selanjutnya, untuk melakukan pencarian arsip dapat menggunakan fitur search yang ada pada kotak sebelah kanan atas. Baik, selanjutnya pada fitur master data terdapat dua menu yang ditawarkan, yaitu pengguna dan juga admin. Kedua menu tersebut menampilkan daftar nama pengguna website yang sudah terdaftar, juga nama admin website. Untuk daftar adminnya terdiri dari admin 1 yaitu Triyama Solihati, lalu admin 2 Syifa Fadilah, dan admin 3 saya sendiri Sofia Julianti Nisa, dan admin 4 ada Muhammad Wirayuda. Daftar nama admin di atas juga merupakan nama admin yang ditampilkan pada menu admin. Selanjutnya, untuk menu pengguna adalah halaman yang menampilkan daftar nama pengguna atau user. Untuk daftar pengguna, hanya admin yang bisa menambahkannya. Beberapa informasi yang harus di-add admin untuk menambahkan pengguna baru diantaranya yaitu yang pertama ada nomor pengguna, yang kedua ada nama pengguna, yang ketiga ada alamat, lalu tempat lahir dan juga tanggal lahir, yang terakhir ada foto dari pengguna. Kemudian jika semua sudah diisi, lalu klik tombol simpan, maka secara otomatis nama pengguna atau user sudah terdaftar ke dalam website kearsipan yang telah dibuat oleh kelompok kami. Pada menu atau fitur admin, apabila login sebagai admin, maka akan bisa menambahkan admin baru, maka admin lama diharuskan mengisi beberapa hal diantaranya. Yang pertama ada nomor admin, yang kedua nama admin, yang ketiga alamat, lalu tempat lahir, lalu ada tanggal lahir dan juga foto dari admin yang akan ditambahkan. Kemudian setelah semua terisi, bisa diklik tombol simpan, maka secara otomatis admin baru sudah terdaftar ke dalam website kami. Selanjutnya pada menu user hanya dapat diedit oleh admin, di mana dalam menu ini admin dapat menambahkan user atau pengguna yang bisa mengakses arsip. Untuk dapat menambahkan
Lalu admin diharuskan mengisi beberapa data seperti nomor pengguna, lalu ada nama pengguna atau user, lalu email user dan password, lalu ada confirm password, dan yang terakhir adalah role atau kategori dari user. Untuk hal ini terdapat 3 pilihan, yaitu sebagai administrator, anggota, dan pilih anggota. Lalu yang terakhir bisa juga mengupload foto dari user. Setelah semua data terisi, maka bisa diklik simpan. Setelah data yang tersimpan, user yang sudah didaftarkan akan langsung bisa mengakses website dengan email dan password yang sudah didaftarkan. Kemudian ada tampilan website ketika login sebagai user yang sudah didaftarkan. Ketika seseorang atau user login sebagai user, maka tampilan awal website langsung menampilkan ucapan selamat datang di web, kemudian visi dan misi dari Kelurahan Sambiroto. Berikut ini merupakan tampilan dari menu arsip ketika login sebagai user. Pada menu arsip, user hanya dapat melihat arsip tanpa mampu mengeditnya, seperti hapus, tambah, atau yang lainnya. Untuk mencari arsip yang dibutuhkan, user dapat memanfaatkan fitur search yang ada di bagian atas sebelah kanan dari menu arsip. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tata cara atau urutan bagaimana ketika mengupload arsip ke dalam website oleh admin. Yang pertama, setelah masuk ke dalam website, kita lanjut ke menu arsip. Lalu pada kotak tambah data yang berwarna biru kita klik. Selanjutnya kita mengisikan nomor arsip. Selanjutnya mengisi nama arsip dan juga memberikan keterangan pada file arsip. Lalu pilih tanggal yang digunakan untuk mengupload arsip. Lalu untuk bagian gambar ini kita bisa mengunggah gambar dari file dokumen arsip. Lalu kita pilih dari pengirim siapakah yang akan tertera nantinya pengirim oleh file arsipnya. Baik bisa dibuat sebagai admin 1, admin 2 maupun nama dari masing-masing admin. Lalu jangan lupa kita upload file arsip yang berbentuk PDF atau juga bisa Word dan juga bisa Excel. Setelah itu bisa langsung klik simpan, maka arsip pun akan tampil pada menu arsip. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih pencarian kembali arsip melalui website kami ini. Nah, sebelumnya teman-teman kami jelaskan bahwasannya kami menggunakan sistem pencarian arsip ini menggunakan sistem penomoran atau sistem numerik. Berikut ini kode-kode klasifikasi arsip untuk website kami ini. Sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya mengenai menu arsip di website kami. Nah, setelah teman-teman sudah menemukan menu arsip tersebut, teman-teman bisa lihat di gambar kiri atas itu ada simbol search. Nah, teman-teman bisa mencari kembali arsip melalui tombol icon tersebut. Kami akan memberikan contoh bagaimana sih mencari arsip melalui website ini. Kami beri contoh yaitu seorang pengguna ingin mencari dokumen mengenai data ibu melahirkan. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya kode klasifikasi untuk ibu melahirkan ini ternyata di kode nomor 500. Nah, teman-teman bisa langsung ke kolom search
dengan mengetikkan kode 510, atau bisa diketik saja dari 2 angka di awal 51. Nah, itu sudah bisa dilihat dokumen-dokumen mengenai data-data ibu melahirkan. Setelah menemukan data-data ibu melahirkan yang diinginkan dari pengguna bisa melihat dokumen tersebut dengan klik tombol baca arsip. Otomatis teman-teman akan ditunjukkan dokumen langsung mengenai data ibu melahirkan tersebut. Selanjutnya, tata cara mengenai pelaksanaan arsip atau standar operasional pelaksanaan arsip. Nah, di sini kami beri 2 sistem pelaksanaan, yaitu sistem cara online dan sistem cara offline. Berikut ini penjelasan secara sistem offline. Yang pertama, pastinya pengguna atau user harus mengakses website kami dengan alamat www.kependudukan/kelurahan/sambiroto.my.id. Selanjutnya, pengguna arsip terlebih dahulu memberi informasi bahwasanya akan menggunakan website arsip ini melalui admin arsip sesuai dengan tupoksi yang diberikan. Tupoksi nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Kemudian, setelah memberi informasi mengenai arsip yang apa saja dilihat melalui admin, pengguna arsip wajib membawa kartu identitas sebagai bukti bahwa telah memiliki akun dan password di website kami. Kemudian kartu identitas tersebut nanti akan ditahan oleh admin arsip sebagai penggantian akun dan password. Jadi jika ingin mengambil kembali kartu identitas, pengguna wajib kembali ke kantor untuk mengambil kartu identitas dan mengembalikan arsip yang telah dipinjam. Selanjutnya, pengguna arsip hanya boleh menggunakan website kantor saja supaya tidak terjadi kebocoran rahasia. Kemudian, jika ingin meminjam arsip, pengguna harus membuat surat permohonan peminjaman arsip yang kemudian dapat dikirim ke kantor langsung atau lewat email. Namun, dengan tanda kutip, pengguna ini harus memberikan sebuah alasan yang jelas dan kuat mengapa pengguna ingin meminjam arsip tersebut. Selanjutnya, pengguna juga harus memberikan konfirmasi dulu bahwa telah mengirim surat permohonan peminjaman arsip ke admin supaya dapat diproses secara cepat oleh admin. Dan yang terakhir, setelah admin mengecek surat permohonan peminjaman arsip yang sudah benar, jelas, dan tepat, admin akan memberikan sebuah link drive yang sebelumnya akan memberikan konfirmasi kepada pengguna arsip bahwa boleh meminjam dokumen arsip tersebut. Namun, sesuai dengan jangka waktu yang ada di surat permohonan peminjam arsip. Untuk jangka waktu pinjaman itu maksimal selama 3 hari. Selanjutnya adalah sistem online. Nah, sistem ini hampir sama dengan sistem offline, di mana pengguna atau user dapat mengakses arsip melalui website kami dengan alamat yang sudah dijelaskan sebelumnya, namun hanya dapat diakses ketika jam kerja saja. Apabila melebihi jam kerja, harap meminta izin kepada petugas arsip atau admin arsip dengan memberitahukan apa keperluannya. Kedua, satu user hanya dapat digunakan 1 orang saja, tidak boleh
lebih. Dan yang terakhir, user dapat mencari arsip dengan mengetik pada kolom search sesuai judul atau nomor arsip dan hanya dapat membaca arsip saja, tidak bisa mengunduh. Adapun tugas pokok setiap anggota dalam pembuatan website kearsipan Kelurahan Sambiroto diantaranya yang pertama ada admin 1 atas nama Triama Solihati yang bertugas untuk mendata dan juga mencatat arsip yang baik yang dilihat maupun yang dipinjam oleh karyawan. Ada admin kedua atas nama Syifa Fedil Haryanto yang bertugas untuk mengedit arsip masuk maupun arsip keluar. Dan yang ketiga, admin 3 atas nama Sofia Julianti Nisa bertugas untuk mengecek user atau pengguna yang aktif ketika online. Dan yang terakhir ada admin keempat atas nama Muhammad Wirayuda Sawega yang bertugas untuk membuat akun baru dalam website tersebut. Kesimpulannya, website kearsipan kependudukan Kelurahan Sambiroto dibuat sebagai alternatif pengguna kearsipan agar dapat mencari arsip kependudukan di Kelurahan Sambiroto secara efektif dan efisien secara online. Fitur-fitur yang ada di dalamnya dibuat dengan sangat sederhana sehingga pengguna baru akan mudah beradaptasi dalam menggunakan website ini. Kedepannya, diharapkan website ini akan sangat bermanfaat terhadap pengguna karena dapat diakses kapan saja dan juga di mana saja. Sekian dari kami, terima kasih.